Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Hadis ke-11. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, jika kamu berbuat demikian, aku memberi infak kepada kalian. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan begitu juga oleh Imam Muslim. Hadis ke-12. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki sebelum kalian yang dihisab, dan tidak ditemukan satupun kebaikan ada padanya kecuali bahwa dia adalah orang yang banyak bergaul dengan manusia. Dan dia orang yang lapang, berkecukupan, serta dia memerintahkan kepada pegawai-pegawainya untuk membebaskan orang-orang yang kesulitan dari membayar hutang. Kemudian Rasulullah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kami Allah, lebih berhak untuk berbuat itu daripada dia. Oleh karena itu, bebaskan dia. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga oleh Al-Bukhari dan An-Nasai. Hadis ke-13. Diriwayatkan dari Adi Ibnu Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika aku sedang berada di samping Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kemudian datanglah dua orang laki-laki, salah satunya mengadukan tentang kemiskinan. Dan lelaki yang lainnya mengadukan tentang perampokan di jalan. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun mengenai perampokan, sesungguhnya kelak dalam waktu yang tidak lama, akan datang suatu masa ketika sebuah kafilah tidak memerlukan pengawal saat menuju Mekah, dan adapun tentang kemiskinan, tidak akan datang hari kiamat, sehingga datang masa di mana seorang di antara kalian berdiri untuk mencari orang yang mau menerima sedekah, namun tidak dapat menemukan seorang pun yang mau menerimanya. Kemudian, di hari kiamat, setiap orang di antara kalian akan berdiri di hadapan Allah, yang tidak ada di antaranya dan Allah hijab tabir, dan tidak pula ada penerjemah yang menerjemahkan juru bicara untuk orang tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bukankah aku telah memberimu harta? Kemudian orang itu menjawab, benar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bukankah telah aku utus kepadamu seorang Rasul? Lalu orang itu menjawab, benar. Kemudian ia melihat ke arah kanannya, maka ia tidak mendapati kecuali neraka. Kemudian dia melihat ke arah kirinya, dan tidak mendapati kecuali neraka. Maka jagalah diri kalian dari api neraka, meskipun dengan bersedekah separuh buah kurma, dan jika dia tidak mendapatinya kurma atau barang untuk bersedekah, maka bersedekahlah dengan perkataan yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ke-14. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, maha memberkati dan maha tinggi, memiliki banyak malaikat yang selalu mengadakan perjalanan yang jumlahnya melebihi malaikat pencatat amal. Mereka senantiasa mencari majelis-majelis zikir. Apabila mereka mendapati satu majelis zikir, maka mereka akan ikut duduk bersama mereka dan mengelilingi dengan sayap-sayapnya hingga memenuhi jarak antara mereka dengan langit dunia. Apabila para peserta majelis telah berpencar, mereka naik menuju ke langit. Beliau melanjutkan, lalu Allah yang maha mulia lagi maha agung menanyakan mereka padahal dia lebih mengetahui daripada mereka, dari manakah kamu sekalian? Mereka menjawab, kami datang dari tempat hamba-hambamu di dunia yang sedang mensucikan, tasbih, mengagungkan, takbir, membesarkan, tahlil, memuji, tahmid, dan memohon kepada Engkau. Allah bertanya lagi, apa yang mereka mohonkan kepada aku? Para malaikat itu menjawab,
mereka memohon surgamu. Allah bertanya lagi, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Para malaikat itu menjawab, belum wahai Tuhan kami. Allah berfirman, apalagi jika mereka telah melihat surgaku. Para malaikat itu berkata lagi, mereka juga memohon perlindungan kepadamu. Allah bertanya, dari apakah mereka memohon perlindunganku? Para malaikat menjawab, dari nerakamu, wahai Tuhan kami. Allah bertanya, apakah mereka sudah pernah melihat nerakaku? Para malaikat menjawab, belum. Allah berfirman, apalagi seandainya mereka pernah melihat nerakaku. Para malaikat itu melanjutkan, dan mereka juga memohon ampunan darimu. Beliau bersabda, kemudian Allah berfirman, aku sudah mengampuni mereka dan sudah memberikan apa yang mereka minta dan aku juga telah memberikan perlindungan kepada mereka dari apa yang mereka takutkan. Beliau melanjutkan lagi lalu para malaikat itu berkata, wahai Tuhan kami. Di antara mereka terdapat si Fulan yaitu seorang yang penuh dosa yang kebetulan lewat lalu duduk ikut berzikir bersama mereka. Beliau berkata, lalu Allah menjawab, aku juga telah mengampuninya karena mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara orang yang ikut duduk bersama mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu juga oleh Imam Bukhari at-Tirmidzi dan An-Nasai. Hadis ke-15, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, aku adalah sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Dan aku bersamanya ketika dia mengingatku, dan jika hambaku mengingatku dalam sendirian, maka aku mengingatnya dalam diriku sendiri, dan jika dia mengingatku di dalam sebuah kelompok atau jamaah, maka aku mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik dari kelompok tersebut. Dan jika dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta, dan jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya satu depa, dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, begitu juga oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Hadis ke-16, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah menulis semua kebaikan dan keburukan. Barang siapa berkeinginan berbuat kebaikan, lalu dia tidak melakukannya, Allah menulis di sisinya pahala satu kebaikan sempurna untuknya. Jika dia berkeinginan berbuat kebaikan, lalu dia melakukannya, Allah menulis pahala 10 kebaikan sampai 700 kali, sampai berkali lipat banyaknya. Barang siapa berkeinginan berbuat keburukan, lalu dia tidak melakukannya, Allah menulis di sisinya pahala satu kebaikan sempurna untuknya. Jika dia berkeinginan berbuat keburukan, lalu dia melakukannya, Allah menulis satu keburukan saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-17, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabb-Nya azza wa jalla bahwa dia berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat kecuali siapa yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku niscaya aku akan memberikan kalian hidayah. Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan, maka mintalah makan kepadaku niscaya aku berikan kalian makanan. Wahai hambaku, kalian semuanya telanjang kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian,
maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari dan aku mengampuni dosa semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepadaku. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir, dari kalangan manusia dan jin semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kamu, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir, dari golongan manusia dan jin di antara kalian, semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu tidak mengurangi kerajaanku sedikitpun juga. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah, dan siapa yang menemukan selain kebaikan itu janganlah mencela kecuali dirinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu juga oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Hadis ke-18, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat akan berfirman, wahai anak cucu Adam, aku sakit dan kamu tidak menjengukku. Ada yang berkata, wahai Tuhanku, bagaimana kami menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah berfirman, tidakkah engkau tahu, sesungguhnya hambaku yang bernama Fulan sakit, dan kamu tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya jika kamu menjenguknya, engkau akan mendapatiku di dekatnya. Wahai anak cucu Adam, aku meminta makanan kepadamu, namun kamu tidak memberiku makanan kepadaku. Ada yang berkata, wahai Tuhanku, bagaimana kami dapat memberi makan kepadamu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidakkah engkau tahu, sesungguhnya hambaku Fulan meminta makanan, dan kemudian kalian tidak memberinya makanan. Tidakkah engkau tahu, seandainya engkau memberinya makanan, benar-benar akan kau dapati perbuatan itu di sisiku. Wahai anak cucu Adam, aku meminta minum kepadamu, namun engkau tidak memberiku minum. Ada yang berkata, wahai Tuhanku, bagaimana kami memberi minum kepadamu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seorang hambaku yang bernama Fulan meminta minum kepadamu, namun tidak engkau beri minum. Tidakkah engkau tahu, seandainya engkau memberi minum kepadanya, benar-benar akan kau dapati pahala amal itu di sisiku. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ke-19, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku, dan keagungan adalah kain sarungku. Barang siapa bersaing turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan aku lemparkan dia di dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, begitu juga oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dengan sanad yang sahih. Hadis ke-20, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan hari Kamis,
maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali seorang laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan, maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu juga oleh Imam Malik